kita masih bisa bertemu melaksanakan puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa atubu ilaik. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pemateri untuk bagian rutin hari ini. Temanya sendiri Ramadan waktunya untuk bertobat, atau Ramadan waktunya nih untuk bertobat. Kenapa saya angkat tema ini? Karena ini bulan Ramadan, hampir seluruh umat muslim yang ada di bumi ini atau di dunia ini pasti berdoa untuk dengan bulan Ramadan. Tapi tidak semua umat muslim untuk berjumpa dengan bulan ini. Kenapa? Bulan Ramadan ini adalah bulan mulia di mana terdapat keutamaan dan kesempatan untuk bertaubat dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan inilah tempat kita untuk berintrospeksi diri pula dengan apa aktivitas kita selama 11 bulan kemarin. Nah, untuk di bulan Ramadan ini marilah kita menjadikan sebagai bulan renungan, bulan introspeksi diri bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik atau jadi pribadi untuk kita semua, untuk menjadikan bulan ini sebagai bulan atau waktunya kita bertaubat. Nah, di mana menurut ulama, saya buka-buka di seri itu ada beberapa pendapat tentang ulama syarat taubat. Itu ada 3 syarat taubat. Pertama itu adalah al-iqla atau berhenti melakukan maksiat. Jadi syarat pertama kita untuk bertaubat itu berhenti melakukan maksiat. Yang kedua, an-nadam atau menyesal. Jadi apa yang kita telah lakukan, apa yang kita telah perbuat, entah itu dosa kecil ataupun dosa besar, kita akan menyesali perbuatan tersebut dan bersegeralah untuk bertaubat. Dan yang terakhir yaitu al-ansam atau bertekad untuk tidak mengulangi atau berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, itu. Jadi ada 3 poin ini itu menurut ulama yang perlu kita lakukan ketika kita ingin tobat atau tobat nasuha, tobat yang sesungguhnya. Jangan hanya tobat sementara pada saat bulan Ramadan, hanya insaf, rajin pergi ke masjid, rajin mengaji, rajin bersedekah, tapi setelah itu kembali lagi melakukan tidak sholat, melakukan maksiat. Itu artinya kita tidak bertobat secara sungguh-sungguh ataupun tobat nasuha. Jadi harus kita komitmen dalam diri kita untuk bertobat dengan 3 poin ini. Pertama, berhenti melakukan maksiat. Mari kita isi penglihatan kita dengan hal-hal positif, terutama tentang mengaji. Marilah kita melihat terus Al-Quran supaya hati kita pun tenang dan mendapat pahala. Di mana Allah menjanjikan di bulan Ramadan kita akan mendapatkan sebanyak-banyaknya amal. Begitupun dengan Allah menjanjikan di bulan Ramadan siapa yang meninggal di bulan Ramadan, itu akan salah meninggal dalam keadaan syahid. Yang kedua, Allah menutup neraka dan buka selebar-lebarnya surga. Artinya mari kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk meraup
amal yang menjadi bekal kita nanti pada saat dipanggil kelak di akhirat atau di kematian. Nah, kita sudah mengetahui syarat taubat. Nah, lanjut saya juga membaca beberapa hadis itu tentang kita dilarang menunda taubat. Kenapa kita dilarang menunda taubat? Karena kita tidak tahu umur kita, kematian kita, rezeki kita, jodoh kita itu adalah rahasia Allah, hanya Allah yang tahu. Jadi kita tidak boleh menunda-nunda namanya taubat. Dan sampai kita bilang nanti pekan depan saya bertobat, itu tidak boleh, atau besok. Kita tidak tahu apakah hari ini, apakah setelah kajian ini kita masih hidup. Itu tidak ada yang menjamin, tidak ada yang menjamin. Mungkin di kajian ini kita bisa bercengkerama, bisa mengikuti kajian bersama, tapi tidak ada jaminan setelah kajian ini kita masih hidup atau tidak. Jadi bersegeralah melakukan tobat. Jadi kita dilarang menunda tobat. Yang pertama itu kita dilarang menargetkan waktu tertentu untuk bertaubat. Jadi jangan pernah menargetkan waktu tertentu untuk bertobat. Seperti yang dia jelaskan tadi, kita tentukan harinya, kapan kita mau bertobat, itu jangan. Karena kematian tidak ada yang tahu. Mau tua, mau muda, itu tidak ada jaminan bahwa tua duluan yang meninggal, tidak ada. Kedua, putus asa. Jadi kita tidak boleh putus asa. Apapun yang diberikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik. Karena Allah memberikan bukan apa yang kita butuhkan, tapi apa yang terbaik untuk kita. Ada cobaan, ada ujian yang diberikan, insya Allah di balik itu semua ada hikmahnya. Jadi kita dilarang berputus asa. Terus berusaha, terus tawakal, terus berdoa, berikhtiar, berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan apa kita bersungguh-sungguh untuk bertobat. Kita yang ketiga itu berteman dengan pelaku maksiat. Bagaimana kita mau tobat kalau kita lingkungan tak atau sekeliling tak dipenuhi dengan orang-orang atau maksiat. Jadi kita sebisa mungkin menjauhi dari namanya teman yang menjerumuskan kita. Karena kalau saya secara pribadi sebenarnya bukan teman ataupun saudara kalau dia membiarkan kita terjerumus di hal-hal yang tidak baik. Teman itu, saudara itu adalah membawa kita ke arah yang lebih baik. Jadi saatnya bulan Ramadan ini kita jadikan bulan waktunya nih taubat, atau waktunya kita taubat. Jadi untuk teman-teman atau ada dari sekalian, bisa maksimal beribadah, tidak menumpuk dosa. Artinya menumpuk dosa, kita melakukan dulu kesalahan-kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Nanti kalau sudah terasa bertumpuk dosanya ataupun sudah merasa bahwa sudah banyak dosa yang dilakukan, baru mau bertobat. Jangan. Lagi-lagi kematian adalah rahasia Allah. Jadi jangan pernah melakukan dosa dengan harapan bahwa nanti bertumpuk ataupun banyak baru kita mau bertobat. Intinya bersegeralah melakukan tobat supaya hidup kita aman, insya Allah selamat dunia dan akhirat.
Apalagi di tengah COVID-19 ini, kita tidak tahu, ini mungkin kita baca berita di India itu per hari lebih 2 ribuan meninggal. Kita ini bersyukur karena bisa melaksanakan ibadah dengan baik meskipun di tengah ataupun berdampingan dengan pandemi COVID-19, tapi kita tetap masih bisa beribadah di masjid dengan mengutamakan protokol kesehatan. Jadi marilah kita sama-sama menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga keselamatan kita bersama, dengan harapan kita bisa menjalankan bulan Ramadan ini dengan khusyuk, dengan hikmah, dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin terakhir, mungkin sebelum saya serahkan ke moderator, di antara keistimewaan lainnya itu pada bulan ini yang berkaitan dengan kesempatan tobat, itu adalah setiap malam Allah Ta'ala membebaskan hambanya dari neraka. Dan pada bulan ini Allah memberikan bulan Ramadan ini ada namanya malam Lailatul Qadar, di mana malam lebih baik dari 1000 bulan. Beruntunglah kita yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan marilah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, marilah kita maksimalkan setiap ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Berpuasalah dengan sebenar-benar puasa, sholat malam dengan khusyuk, bacalah Al-Quran dengan merenungkan makna-maknanya, bersungguh-sungguhlah agar termasuk orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Mungkin itu cukup dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.